Kenapa warga Brazil ancam bunuh Pak Prabowo di Twitter? Kau orang yang tidak waras, membiarkan seorang wanita Brazil mati. Jika kau datang ke Brazil, aku sendiri yang akan membunuhmu di sini. Dasar maniak genosida. Baru kali ini, ada presiden dituduh genosida. Cuma gara-gara satu orang kepleset nyebur jurang. Nah yang kocak kalimat pertamanya. Kau orang yang tidak waras. Kau yang tidak waras. Nah ini ada yang mewakilkan. Anda yang tidak waras, sini datang ke Gunung Rinjani dan selamatkan sendiri temanmu bajingan. Kau bikin ribet Julianto. Prabowo dapat ancaman pembunuhan dari netizen Brasil. Sebegitunya netizen Brasil teman-teman ya, menyalahkan Presiden Prabowo Subianto atas kejadian meninggalnya Juliana Marins. Kalian pikir Juliana Marins itu yang dorong Pak Prabowo gitu? Yang dorong ke bawah jurang itu Pak Prabowo? Kacau banget kalian. Datang ke Rinjani, ya rasakan sendiri bagaimana kondisinya seperti apa. Ya biar kalian semua khususnya netizen Brasil tidak bacot di media sosial. Ini ada satu kasus lagi teman-teman ya. Ya jadi pasca terjatuhnya pendaki asal Brasil, ada satu pendaki asal Malaysia yang nyaris tewas karena tergelincir ketika mau ke Segara Anak teman-teman ya. Tergelincir, untungnya masih bisa diselamatkan. Sampai digendong oleh penyelamat teman-teman ya, luar biasa tim penyelamat meskipun ada luka-luka di kepala bocor, di kaki berdarah dan lain sebagainya. Pendaki Malaysia berjaya diselamatkan selepas tergelincir dan mengalami kecederaan semasa mendaki ke Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, wilayah Nusa Tenggara Barat Indonesia, kata pihak berkuasa pada Sabtu. Kejadian berlaku Jumaat pada 3:20 petang waktu tempatan apabila seorang pemandu pelancong tempatan memaklumkan kepada resort Sembalun mengenai seorang warga asing yang cedera dikenali sebagai Nazli Awan Mahat. Oh, Awan Mahat. Ketua Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarman, berkata pendaki berkenaan berjaya dipindahkan pada Sabtu dan dibawa ke Pusat Kesihatan Masyarakat Puskesmas Sembalun pada 8.30 pagi. Usaha menyelamat bermula pada 3:22 petang waktu tempatan, melibatkan pasukan pemindahan seramai 8 anggota termasuk petugas perubatan dari Pusat Perubatan Kecemasan Gunung. Yarman mengingatkan pengunjung ke taman negara itu supaya berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan semasa mendaki. Gunung Rinjani, gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia, merupakan destinasi popular dalam kalangan pendaki. Oh ini ya, selamatkan. Kuat banget loh tim ya. Somebody fall down from Rinjani. Digendong, kuat banget dia ya. Yang digendong lebih besar daripada yang gendong tuh. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan teman-teman ya, tidak terjadi luka serius, tapi kepalanya bocor. Bocor kepalanya tuh. Kakinya juga berdarah saya lihat tuh. Untung masih selamat ya. Alhamdulillah ya. Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada geng evakuasi Gunung Rinjani dan semua-semua kota yang terlibat. Ya rupanya di Rinjani itu banyak sekali orang Malaysia teman-teman. Banyak sekali mendaki di Gunung Rinjani ya. Kalian harus hati-hati lah. Kami tetamu dari Malaysia. Dari Malaysia ini. Menggunakan jasa Pak Anjas untuk ke Rinjani. Untuk keseluruhannya saya boleh komen berat juga punya jalur. Tapi ini di danau itu ya. Seorang peserta berjaya sampai ke summit. Terima kasih semua tim. Sekarang kita nak jalan sampai ke pos 3. Dia kata daripada pos 2 sampai ke pos 3 sejam jalan kaki. Itu maybe average lah. So kebanyakan naik ojek semua cewek-cewek. Cowoknya ada satu di belakang. Sweeper. Itulah sebab kita orang ni bukanlah orang yang power kan. So kita mengakulah kelemahan diri kita, kita pun ambil ojek. Satu trip RM175,000. So sambil naik ojek tu mengenang lah nasib-nasib orang yang tak ambil ojek tu. Kita pula fikir nasib dia kan. Tapi serius panas gila. Because kat bawah ni pokok dia macam rendah kan. Kakak Rose. PPI. Oh gila sebenarnya. Glowing banget ya. Dia naik gunung glowing. Dia kata Bukit Penyesalan adalah di atas sana. Sampai ke campsite. Aku tak tahulah macam mana pengakhiran. Masih bisa pakai lipstick.
Tengoklah macam mana. Muka dah comot-comot tapi tak apa, redha. Guys. Pakai filter kah? Ya, Dek Nur. Kok jadi naik gunung loh? Kok masih bersih? Orang tadi nak naik Rinjani ni. Gincunya ada, masih merah gincunya. Sejam. Padahal naik gunung ya, bukannya cemong-cemong tapi bersih banget dia ya. Okey guys, kita dah sampai Pelawangan 3. Pelawangan 3 ni paling dekat untuk summit puncak. So puncak Rinjani kat sana. Naiklah guys. Sekali seumur hidup pun jadilah. Rugi kalau tak naik. Dia macam kalau dah cantik macam ni, syurga macam mana lah cakap lagi lah cantik. Hadirlah ke Rinjani. So sekarang kita orang kat dalam tent, satu tent 2 orang. Kita okeylah selesa dia bagi. Oh, satu tenda 2 orang. Cover, bean bag semualah. So yes, rugi kau tak pergi. Betul tak? View lawan, view cantik doa. Ini makanan kita hari ni. Sedap. Pakai filter kah? Naik gunung tapi masih cantik juga. Puncak Rinjani. Tak sempat Wafa nak buat vlog dekat bawah tadi sebab sangat-sangat azab. Fokus sangat perjalanan tu. Kalau kau nak kat bawah tu, DTI. Oh gila sebenarnya. Tapi alhamdulillah masing-masing dapat capai apa yang masing-masing nak. Yang dia balik tau sebenarnya. Dia kat bawah macam tu. Kau jatuh. Sis. Hati-hati neng. Licin neng. Berpasir neng. Awas tergelincir neng. Keren banget pemandangannya ya. Okey korang, Wafa dah on the way dari saudara anak ke keluar Torian. Allah. Apa ni? Penatlah satu. Oh. Penatlah. Ada channel YouTube-nya teman-teman. Kalian lihat di channel YouTube-nya. Siapa itu? Madinah Wafa. Kalian lihat di sana bagaimana petualangan dia naik ke Gunung Rinjani. Glowing ya, masih cakep aja ya. Ataukah filter ini? Lipstiknya juga pakai merah. Masih merah maksudnya, mukanya masih putih glowing gitu. Maklumlah kebutuhan media sosial kayak gitu ya. Jadi di segala kondisi apapun wajahnya harus tetap cantik gitu kan. Jadi teman-teman, untuk kalian teman-teman dari Malaysia hati-hati. Tahun yang lalu aja ada satu pria yang tergelincir itu sampai meninggal dunia. Alhamdulillah kemarin setelah kejadian orang Brasil yang masuk ke jurang meninggal, ada satu yang dari Malaysia untungnya alhamdulillah bisa diselamatkan oleh penyelamat teman-teman, sampai digendong kayak gitu. Luar biasa penyelamat. Dan kalian semua hati-hati, bahaya tidak hanya ada di gunung, di rumah, di jalan tetap ada bahaya ya. Kita harus hati-hati dengan itu semua. Untuk netizen Brasil, kalian jangan terlalu ya kan. Apa yang informasi yang kalian dapatkan itu tidak seindah di handphone, tidak semudah di handphone ya. Kalian bilang dia tuh masih hidup tuh ya, tinggal kirimkan helikopter, kirimkan drone, aman deh, selesai. Gak semudah itu bro, gak semudah itu ya kan, gak semudah itu. Kalian gampang aja ngomong bacot kayak gitu, mudah banget. Ya udah, kita selalu teman-teman di akhir video setiap kita menceritakan tentang Juliana Marines, kita ucapkan bela sungkawa sekali lagi yang sebesar-besarnya. Semoga keluarganya diberi kekuatan dan ketabahan, dan sekali lagi Indonesia dapat lawan yang sepadan ya, lawan sepadan di media sosial yaitu netizen Brasil. Luar biasa di media sosial, serangan diganti serangan ya, serangan kemudian dibalas serangan, hujatan dibalas dengan hujatan. Oke, teman-teman tetap berhati-hati dimanapun kalian berada.